بسم الله الرحمن الرحيم. Makna akhlak adalah Islam itu sendiri. Akidah itu akhlak, akhlak seorang hamba kepada Allah. Fikih itu akhlak, akhlak kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Karena ketika kita beribadah kita harus mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Kalau antum mempelajari iman kepada Allah sampai selesai, pembahasannya adalah masalah apa? Ilmu apa? Akidah. Kan begitu ya, ilmu tauhid. Dan ternyata akidah adalah akhlak seorang hamba kepada Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membuka majelis yang mulia ini dengan memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita di dalam setiap derap langkah kita dan detik-detik kehidupan kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba
ketika ia meniti perjalanannya di dunia maupun di akhirat kelak. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus karena berkat hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita dapat mengisi waktu di bulan terbaik dengan salah satu amal ibadah terbaik. Kita dapat mengisi waktu kita di bulan Ramadan dengan ibadah yang bernama menuntut ilmu agama. Sebuah ibadah yang akan mengantarkan kita bergabung ke dalam kafilah hamba-hamba Allah yang terbaik. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari, beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Orang-orang yang mempelajari cara membaca Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Orang-orang yang mempelajari makna, hukum, kandungan dari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah telah memberikan taufik kepada kita, kesempatan kepada kita untuk mengerjakan sebuah ibadah yang akan mengantarkan kita menjadi salah satu hamba Allah yang terbaik. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada qudwah kita, suri tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, membasahi lisan kita dengan mengucapkan salam dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih dan rasa syukur sebesar-besarnya kepada Ketua DKM masjid ini beserta jajarannya dan setiap panitia yang telah berupaya dan berusaha sehingga ibadah yang mulia ini dapat kita mulai dan insya Allah dapat berakhir dengan baik. Oleh karena itu bagi setiap pihak yang telah berusaha sehingga terselenggaranya acara ini, kami mengucapkan banyak terima kasih dan jazakumullah khairan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini adalah menggapai surga tertinggi dengan akhlak mulia. Menggapai surga tertinggi dengan akhlak yang mulia. Dan tema di atas terinspirasi oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Tirmidzi ketika beliau alaihi salatu wassalam bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisa ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya salah satu orang-orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat denganku pada hari kiamat kelak, paling dekat denganku di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Dan kita sepakati bersama bahwa Rasulullah SAW akan berada
di surga yang tertinggi. Oleh karena itu hadis ini merupakan kabar gembira sekaligus motivator yang begitu luar biasa kepada setiap muslim yang mendambakan dan mengharapkan berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dari hadis tersebut, maka pada pertemuan kali ini kita akan berbicara sejenak tentang akhlak yang mulia. Hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. Materi kita pada kesempatan kali ini akan berbicara tentang keistimewaan akhlak yang mulia. Mengapa demikian? Karena saya rasa materi tentang akhlak secara teori sudah dipahami oleh umat Islam. Namun ternyata kenyataan di lapangan membuktikan hal yang berbeda. Umat Islam sangat jauh dari akhlak yang mulia. Bahkan seolah-olah umat Islam hidup di sebuah lembah dan akhlak hidup di lembah yang lain. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang keistimewaan dan keutamaan akhlak agar teori yang telah kita pahami bersama-sama tentang akhlak yang mulia dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kan begitu. Setiap kita paham hukum memberikan salam misalnya, hukum tersenyum misalnya, tetapi sedikit di antara kita yang mengamalkannya. Oleh karena itu, dengan mengetahui keutamaan dan keistimewaan sesuatu, kita akan semakin termotivasi lagi untuk mengamalkan ibadah yang begitu luar biasa ini. Ibadah yang akan mengantarkan kita berdampingan dan berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena fitrah manusia mengatakan pengetahuan seseorang akan keutamaan sesuatu, keistimewaan sesuatu akan memotivasi dia untuk mendapatkan atau mengerjakan sesuatu tersebut. Setuju apa tidak ya Mas? Pengetahuan kita tentang keutamaan, keistimewaan sesuatu akan memotivasi kita, mendorong kita untuk mendapatkan dan mengerjakan sesuatu tersebut. Kan begitu jemaah sekalian. Oleh karena itu, kalau misalnya bapak-bapak ditawarkan sebuah pekerjaan, salah satu pertanyaan yang langsung muncul di benak kita apa? Berapa gajinya? Kan begitu. Dengan mengetahui gajinya sebulan 30 juta misalnya, semangat apa tidak? Semangat. Artinya keutamaan bekerja di perusahaan tersebut adalah mendapatkan gaji senilai 30 juta sebulan, dan kita akan bersemangat mendapatkan hal tersebut. Itu bagi bapak-bapak. Bagi ibu-ibu misalnya, ibu-ibu
setelah kajian ini ada pengumuman dari panitia bahwa pusat perbelanjaan atau mal di daerah Ciledug hari ini sedang diskon besar, minimal 80%. All item, seluruh produk, semuanya, susu 80%, gula 80%, baju 80%, piring 80%, itu minimal. Kira-kira ketika ketemu nanti di tempat parkir, istri kita bilang apa? Ibu-ibu, semangat nggak Bu? Wah, semangat Pak Ustaz. Nggak diskon saja semangat berbelanja, apalagi 80%. Bahkan ibu-ibu yang sudah pernah berbelanja seminggu yang lalu belanja lagi, kan begitu. Kenapa Bu? Diskonnya 80% Pak Ustaz. Ibu-ibu yang tidak ada minat berbelanja hari ini langsung berubah pikiran, kan begitu ya. Langsung berubah pikiran. Yang tadinya sampai rumah ingin langsung tidur, akhirnya pergi ke pusat perbelanjaan tersebut. Kenapa demikian? Apa alasannya ibu-ibu? Karena ibu-ibu mengetahui bahwa belanja pada hari ini memiliki keutamaan khusus. Apa keutamaan khususnya? Diskon 80%. Kenapa sebelum kajian kita tidak berminat untuk pergi ke pusat perbelanjaan tersebut? Karena sebelum kajian kita tidak tahu keutamaan tersebut. Iya, benar apa tidak ini buat sekalian? Benar ya? Subhanallah. Ini kan ilustrasi sederhana yang menjelaskan bahwa apabila kita mengetahui keutamaan sebuah hal, sebuah kegiatan, kita akan semakin termotivasi untuk mengerjakan hal tersebut. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan mengulas secara singkat apa keistimewaan dan keutamaan jika kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan di sela-sela poin-poin yang akan saya sebutkan, kita akan sebutkan beberapa contoh nyata dalam masalah ini. Bisa dipahami hadirin sekalian? Sehingga tema kita pada hari ini dapat benar-benar terwujud di akhirat kelak. Kita menggapai surga yang tertinggi. Keutamaan yang pertama, keutamaan yang pertama, akhlak yang mulia adalah salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah artinya salah satu sunnah Nabi yang merupakan pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bukan hanya sunnah Nabi yang sifatnya parsial atau cabang,
Tapi ini adalah pokok ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi yang namanya Ahlussunnah wal Jamaah, selain memfokuskan perhatiannya kepada akidah yang benar, ibadah yang sesuai dengan sunnah, mereka juga adalah orang-orang yang selalu berusaha menampilkan akhlak yang mulia. Dan tiga hal ini berjalan secara bersamaan. Jadi orang yang mengaku saya Ahlus Sunnah tetapi akhlaknya buruk, kalau berbicara kasar, suka menyinggung, suka mencaci, diberikan amanah khianat, maka pertanyakan klaim dia, pengakuan dia ketika ia mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ini penting. Ini salah satu hal yang menentukan posisi kita. Benar tidak kita pengikut Nabi SAW yang setia? Dan dalil yang menjelaskan masalah ini sangat banyak, jemaah sekalian. Sangat banyak. Di antaranya hadis yang saya rasa telah kita hafal bersama-sama. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang valid yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Adabil Mufrad, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bahkan gaya bahasa Nabi SAW dalam hadis ini menggunakan gaya bahasa pengkhususan. Innama. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belajar bahasa Arab, belajar nggak Pak? Hah? Ibu-ibu belajar Bu? Insya Allah akan belajar atau sudah belajar? Ini yang perlu dipertanyakan. Insya Allah ini ambigu, kan begitu. Semua yang terjadi insya Allah. Insya Allah saya nggak belajar Pak Ustadz. Insya Allah benar, itu benar tuh. Insya Allah saya nggak belajar. Tapi insya Allah Bapak itu belajar, masya Allah. Innama dalam bahasa Arab itu adalah gaya bahasa pengkhususan, penekanan. Jadi benar-benar kata Nabi, saya ini diutus oleh Allah SWT khusus untuk memperbaiki akhlak. Subhanallah. Dan ini baru satu dalil. Namun cukup bagi kita mengetahui bahwa tugas pokok Nabi SAW adalah memperbaiki akhlak. Bisa dipahami? Paham? Boleh saya bertanya kalau bapak-bapak mengaku paham? Bagaimana dengan dalil yang lain Pak? Insya Allah. Masya Allah. Jawabannya insya Allah. Bagaimana dengan dalil yang lain? Allah berfirman dalam surat An-Nahl, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap kaum, setiap umat seorang rasul yang bertugas, tugas pokoknya menyeru manusia untuk hanya beribadah kepada Allah dan menghindari, menjauhi segala bentuk taghut atau kesyirikan. Bagaimana dengan dalil ini Pak? Bingung tidak? Insya Allah bingung. Kan begitu. Gimana? Yang satu bilang akhlak, yang satu bilang tauhid. Kira-kira gimana nih? PR ya?
Kalau tahun depan saya ada tabligh akbar lagi di sini, baru kita jawab. Ada yang bisa jawab tidak? Hah? Siapa yang bisa jawab teman sekalian? Gimana jawaban? Apa Pak? Kalau tidak salah, apa dalilnya Pak? Kalau kita mendengar kata-kata akhlak, yang terbesit di benak kita apa sih? Hah? Perilaku, menjenguk orang sakit misalnya, tersenyum, ramah ketika berbicara, menyambut tamu dengan baik, kan begitu ya? Nah, jawaban dari saudara kita ini cukup unik. Tauhid termasuk akhlak. Dalilnya apa Pak? Dalilnya itu urusan ustadz, kan begitu ya? Kalau saya tahu dalilnya nggak perlu ngaji di sini. Jawabannya tepat sekali. Tinggal kita lengkapi dengan dalil. Jazakallahu khair. Apa dalilnya? Antara dua dalil. Dalil yang pertama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, al-birru husnul khuluq. Masya Allah. Al-bir, apa sih arti bir? Kebaikan, kebajikan. Al-bir adalah akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Bisa dipahami? Paham? Paham tidak nih Pak? Ibu-ibu paham tidak? Wah, kok pada diam semua? Iya, enggak. Hadis ini paham apa tidak? Saya kan bilang kolaborasi, menggabungkan antara dua dalil. Nah, sebelum kita beranjak ke dalil yang kedua, dalil yang pertama paham apa tidak? Al-bir adalah akhlak yang mulia. Paham Bapak-bapak Ibu-ibu? Sampai sini saja, paham? Paham. Kalau kita memahami hadis yang pertama atau dalil yang pertama, kita akan melangkah ke dalil yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan firman-Nya, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib." Bukanlah sebuah albir yang hakiki, kebajikan, kebaikan yang hakiki, kalian memalingkan wajah-wajah kalian ke timur atau ke barat. Ke timur dan ke barat itu bukanlah kebaikan yang hakiki. Walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wan nabi wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilin wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakat wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan seterusnya. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 177. Masya Allah, penghafal Quran semua di sini, luar biasa. Allah berfirman, mari kita simak bersama-sama firman ini. Bukanlah kebaikan yang hakiki, sekali lagi, orang yang memalingkan wajahnya ke timur dan ke barat, namun albir, kebaikan yang hakiki. Bisa dipahami? Kita sambungkan dengan dalil yang pertama, albirru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Lalu Allah menyebutkan beberapa contoh kebaikan dalam ayat ini. Apa yang Allah sebutkan? Namun kebaikan albir yang hakiki adalah yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitabnya, dan kepada nabi-nabinya. Jemaah sekalian, Allah katakan
albir. Kalau antum mempelajari iman kepada Allah sampai selesai, pembahasannya dalam masalah apa? Ilmu apa? Akidah. Kan begitu ya, ilmu tauhid. Dan ternyata akidah adalah akhlak seorang hamba kepada Allah. Karena Nabi yang mengatakan albirru husnul khuluq. Lalu Allah melanjutkan lagi, dan orang-orang yang memberikan harta yang mereka cintai kepada siapa? Kepada sanak kerabat, kepada anak yatim, dan kepada orang miskin, dan kepada orang yang sedang bepergian dan kehabisan perbekalan, dan orang yang meminta karena kebutuhan mendesak, dan budak, dan orang-orang yang apabila mereka berjanji mereka tepati perjanjian tersebut. Poin ini jemaah sekalian, pembahasannya ada dalam masalah apa? Memberikan sumbangan, membantu. Kalau janji ditepati. Kalau kita ingin belajar masalah hal-hal yang seperti ini, ilmunya itu apa? Akhlak. Akhlak. Lalu Allah melanjutkan lagi, wa aqamas salata wa ataz zakat. Dan orang-orang yang menegakkan salat dan membayar zakat. Kalau antum ingin belajar salat dan zakat, pembahasannya dalam masalah apa? Pernah belajar salat enggak? Pernah. Dalam ilmu apa? Ilmu fikih. Dan seterusnya. Ushomilina fil ba'sa dan seterusnya. Intinya jemaah sekalian, makna akhlak adalah Islam itu sendiri. Akidah itu akhlak seorang hamba kepada Allah. Fikih itu akhlak kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Karena ketika kita beribadah, kita harus mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Dan akhlak itu akhlak. Jadi sebelum terjadi klasifikasi ilmu, pembagian ilmu agar mudah dipelajari oleh umat Islam, seluruh agama ini akhlak. Lalu agar mudah dipelajari oleh kita, ulama itu memetakan ilmu, membuat klasifikasi. Masalah keyakinan pembahasannya akidah, masalah ibadah misalnya dan muamalah dan seterusnya fikih. Masalah akhlak ya akhlak itu sendiri. Bisa dipahami? Jadi maksud innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, dengan ayat tentang tauhid tidak ada pertentangan dan kontradiksi, karena tauhid bagian dari akhlak. Bahkan tauhid adalah prioritas akhlak yang mulia. Sebelum kita menjaga perasaan manusia, kita harus beradab dulu dengan Allah. Kan begitu. Jangan sampai tetangga kita mendapatkan perilaku kita yang lebih baik daripada perilaku kita dengan Allah. Begitu. Jadi Allah dan Rasulnya pihak yang paling berhak mendapatkan akhlak yang mulia dari kita sebelum manusia. Bisa dipahami? Namun pada pertemuan kali ini kita lebih menitik beratkan akhlak dengan manusia. Karena apabila bicara akhlak dengan Allah sudah ada materi tauhid dan akidah dan seterusnya. Bisa dipahami jemaah sekalian? Paham?
Saya ingin menjelaskan agar tidak bingung. Agar tidak bingung. Jadi maksud sabda Nabi SAW, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, itu akhlak kepada Allah, akhlak kepada Nabi SAW, dan akhlak kepada manusia. Dan hal ini dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Tahdzibus Sunan. Bisa dipahami? Ya. Intinya, akhlak adalah salah satu ajaran pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang mengaku mengikuti jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dalil yang lain yang kedua, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin adzim, dalam surat Al-Qalam ayat 4. Allah SWT berfirman apa? Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Apa hubungannya dengan ahlu sunnah? Ahlu sunnah adalah orang yang berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW. Ternyata ayat ini menjelaskan salah satu keistimewaan Nabi, salah satu sunnah Nabi adalah masalah akhlak. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, dalam surat Al-Fatih ayat terakhir, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersama dengan beliau tegas dengan orang-orang kafir dan lemah lembut dengan orang-orang yang beriman. Berlemah lembut, rahmat. Akhlak atau bukan? Akhlak. Apa hubungannya Pak Ustaz? Hubungannya sangat erat sekali. Ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang berusaha mengikuti metode beragama Rasulullah SAW dan siapa? Siapa jamaah sekalian? Para sahabat. Dan karakter, sifat para sahabat Nabi SAW yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fatih ayat terakhir apa? Lemah lembut, jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Jadi kalau Anda kasar, pertanyakan sudah benar tidak mengikuti jalannya para sahabat. Karena sahabat terkenal dengan kelembutannya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling sempurna atau paling indah akhlaknya. Jadi Ahlus Sunnah harus dikenal orang yang menggabungkan dua poin ini dalam dakwahnya. Akidah yang benar dan amal yang saleh dan akhlak yang mulia. Jadi kalau ditanya, Bapak itu ngaji di mana? Oh, pengajiannya mengajak kepada mengikuti sunnah dan akhlaknya bagus-bagus kok. Jadi harusnya kita terkenal dengan hal seperti itu jemaah sekalian. Karena Ahlus Sunnah adalah orang yang mengajak kepada akhlak yang mulia. Oh, pokoknya yang ngaji di sana akhlaknya baik-baik, ramah, suka senyum, dan lain sebagainya. Kalau diceleduk mungkin seperti itu ya, insya Allah ya. Ini tertawanya maksudnya apa nih Pak? Ini multi tafsir ketawanya nih Pak. Begitu. Insya Allah demikian. Kalau diceleduk insya Allah akhlaknya bagus-bagus. Jadi lihat ini bagaimana ulama besar.
Jadi tidak benar. Yang penting akidahnya lurus, akhlak bejat nggak jadi masalah. Subhanallah. Yang penting kan kalau mati la ilaha illallah. Nah ini nggak tepat jemaah sekalian. Siapa para ulama mengatakan demikian? Justru sebaliknya. Salah satu prinsip, lihat prinsip pokok ajaran akhlak. Dan ini harus dijelaskan kepada umat agar kita tidak memandang sebelah mata akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia itu sekali lagi cermin dari kebenaran ajaran seseorang, dan akan kita ulas sedikit nanti di poin yang terakhir. Itu adalah keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang pertama. Dan ini penting. Ini yang menentukan sekali lagi kita benar-benar mengikuti Rasul apa tidak, alaihi salatu wassalam. Keistimewaan yang kedua, akhlak yang mulia adalah buah yang manis dari akidah yang benar. Akhlak yang mulia adalah buah yang manis dari akidah yang benar. Bisa dipahami? Jadi kalau akidah Anda benar secara teori maupun secara praktek yang diyakini sehari-hari, maka akan tercermin dari cara bicara Anda, akan tercermin dari sikap Anda ketika menghadapi orang lain, akan tercermin ketika Anda berhadapan dengan musuh Anda, ketika Anda dibuat kesal oleh teman Anda, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perhatikan masalah akhlak. Dan sebaliknya, kalau misalnya Anda kasar ketika berbicara, gibah ketika bertemu orang lain, khianat ketika berjanji, maka ini membuktikan akidah Anda bermasalah. Walaupun ngajinya sudah bertahun-tahun, walaupun belajarnya sudah kemana-mana, walaupun jam terbangnya sudah tinggi, kajian di Ciledug selalu hadir, di Tanjung Priok nggak pernah absen, di Bekasi hadir terus. Tapi kalau akhlaknya bermasalah, berarti akidah Anda baru sifatnya teori saja, belum diyakini jamaah sekalian. Mungkin fasih menjelaskan berbagai 3 macam tauhid, mungkin hafal dalilnya, tapi hanya retorika, hanya ensiklopedi berjalan saja, tidak benar-benar diyakini. Simaklah sabda Nabi SAW berikut ini. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Subhanallah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik, berkata yang jujur, atau diam. Artinya kalau memang Anda beriman bahwa Allah itu ada dan Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, seluruh ucapan Anda didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Anda yakin akan ada hari kiamat yang akan membuat Anda dibangkitkan di hadapan Allah, dan Allah akan mencecar Anda dengan berbagai macam pertanyaan sehubungan dengan apa yang Anda katakan di dunia, maka hendaklah berkata yang baik atau jujur, atau diam.
ketika kita berbicara, yang kita pertaruhkan adalah iman kita kepada Allah dan hari akhir. Kalau memang kita beriman kepada Allah dan hari akhir, bicaranya yang baik atau diam. Bahkan Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 53. Tolong dicek. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzabu bainahum inna syaitana kana lil-insani aduwwan mubina. Benar apa tidak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, kalau mereka berbicara, jika mereka bertutur kata, ucapkanlah kata-kata yang ahsan. Apa sih arti ahsan? Yang baik. Salah jemaah sekalian. Ahsan itu bukan baik. Ahsan itu terbaik. Itu adalah isim tafdil. Paham isim tafdil? Enggak paham ya? Kalau saya pakai istilah ini paham nggak? Itu adalah superlatif yang pakai mos atau ist di belakang. Paham tidak? Wah, pakai bahasa Inggris paham ya. Bahasa Arab nggak paham. Iya, itu isim tafdil, artinya yang paling baik. Orang Ciledug, kayaknya blasteran semua nih. Ya. Jadi Allah menganjurkan kita bukan hanya yang baik saja, tapi yang terbaik. Kenapa kata Allah? Karena syaitan berusaha keras untuk membuat masalah di tengah-tengah kita, di tengah umat Islam. Dan syaitan adalah musuh kita yang nyata, musuh manusia yang nyata. Benar apa tidak? Iya, jazakallahu khairan. Jadi jemaah sekalian, kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu datang ke masjid ini misalnya, atau bertemu dengan orang lain di jalan, dan kita memiliki waktu 1 menit untuk bertegur sapa, 1 menit sebelum kita beranjak. Lalu di benak kita ada 2 pilihan, ada 2 opsi. Pilihan yang pertama, kita mengucapkan assalamualaikum Pak atau assalamualaikum Bu, misalnya ibu-ibu. Itu pilihan yang keberapa? Pertama. Pilihan yang kedua, kita mengucapkan assalamualaikum dan bertanya, apa kabar Pak? Baik. Bagaimana kabar keluarga? Baik. Sampai 1 menit nggak kalau nanya kabar? Enggak ya. Dan kita tadi bilang punya waktu berapa? 1 menit. Kalau nggak punya waktu sih nggak ada masalah. Kita sedang berbicara, kita punya waktu 1 menit untuk bertegur sapa. Saya ingin bertanya, yang terbaik itu opsi A atau opsi B? B. Kita tidak hanya mencukupkan dengan memberikan salam, tapi kita tanya bagaimana kabar. Kalau sudah dimulai, bagaimana kabar keluarga. Tapi yang biasa kita lakukan yang apa, yang B? Yang C, nggak salam, nggak nanya kabar. Subhanallah, kan begitu, nyelonong aja jalan. Subhanallah. Lihat bagaimana jemaah sekalian, betapa jauhnya kita dari akhlak Al-Quran. Jadi yang C. Ini yang harus kita renungkan. Jadi jemaah sekalian,
yang terbaik. Selama bisa kita berikan yang terbaik, berikan yang terbaik. Dan ini adalah akhlak Nabi SAW, akhlak para sahabat. Umar bin Khattab, apa kata Umar bin Khattab? Beliau mengatakan, "A'taqa sayyiduna Abu Bakar sayyidana Bilal." Subhanallah. Umar bin Khattab, tokoh orang Quraisy. Kalau istilah kita darah biru jamaah sekalian. Ketika masuk Islam, ketika menikmati hidup di atas udara sunnah, beliau mengatakan, Sayyid kita atau Sayyid itu apa sih? Tuan, Mister gitu bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia itu apa sih? Bapak ya, bapak, tuan. Tapi tuan nggak digunakan, orang Jakarta Jabodetabek nggak pakai tuan ya. Itu mungkin orang Irian pakai tuan, Tuan Ahmad itu pakai. Tapi orang Jakarta panggilannya apa? Bapak mungkin ya Sayyid. Bapak Abu Bakar As-Siddiq mungkin begitu ya, telah memerdekakan Bapak Bilal. Subhanallah. Siapa sih Bilal jamaah sekalian? Bekas budak. Stratanya jauh dengan Umar bin Khattab. Tapi begitu beliau dididik oleh Nabi SAW, yang keluar adalah kata-kata tersebut. Jadi memanggil Bapak, padahal Bilal kulit hitam, orang Afrika. Lihat bagaimana pemilihan katanya Umar bin Khattab. Ini yang harus dipelajari. Jadi pemanggilan saja ada dalam, para sahabat menggunakan itu. Jadi jangan main asal ngomong saja. Mentang-mentang sudah ngaji, ketemu bapak-bapak yang sudah ngaji juga, usia 60 tahun, kita usia 20 tahun, ente gimana kabarnya? Subhanallah, ente ini sudah tua, panggil bapak, jangan panggil ente aja, atau panggil antum, sopan. Ini ente, ini banyak terjadi. Habis ngaji dari mana? Pengajiannya Zainal tuh Zainal, waduh Zainal. Abdul Hakim tuh Abdul Hakim. Subhanallah. Terjadi apa tidak? Terjadi. Panggil ustaz. Pakai adab jamaah sekarang rahimahnya Allah. Ini hal-hal yang sederhana, tapi dengan mudah kita lupakan. Dan ini diatur oleh Islam. Apa kata Aisyah? Amarana Nabi SAW an nunazzilan nas manazilahum. Kami diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menempatkan seseorang sesuai dengan kedudukannya. Beda berbicara dengan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, pejabat dengan yang tidak pejabat. Walaupun kita punya standar tentu harus ada. Berbicara yang santun, yang baik. Tetapi likuli maqam maqal. Orang-orang mengatakan setiap tempat itu ada bahasanya sendiri-sendiri. Itu baru sahabat Nabi SAW. Coba kita lihat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Apa kata Aisyah ketika beliau ditanya tentang akhlak Nabi SAW? Aisyah mengatakan, lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fil aswaq wala yajzi bisayyi'ati sayyi'atan walakin ya'fu wa yasfah. Nabi SAW tidak pernah berbicara dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kotor dan yang menjijikkan, gak pernah jemaah sekalian. Dan Nabi tidak pernah berteriak-teriak di pasar, artinya pembawaannya tenang, santun, tidak pernah berteriak-teriak.
Dan Nabi SAW tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Namun beliau memaafkan dan melampangkan dadanya. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi kita jamaah sekalian, yang harus diteladani oleh orang yang mengaku mengikuti sunnah. Subhanallah. Jadi ahlu sunnah itu orang yang pandai merangkai kata agar katanya itu baik. Tidak perlu orasi ya, tidak. Tapi kalau memberikan, ketika dia berbicara menyenangkan, paling tidak melukai perasaan orang lain. Jadi kita harus belajar seperti itu. Sebagaimana Nabi SAW menganjurkan kita untuk demikian, dan menyontohkan sendiri sebagaimana dikatakan oleh Aisyah. Dan ini adalah gaya bahasa Rabbani jemaah sekalian, gaya bahasa Qur'ani. Allah pun juga mencontohkan bagaimana pentingnya memilih kata dan mendidik umat Islam untuk berkata-kata yang baik. Apa yang bisa kita jadikan contoh? Surat Al-Maidah ayat 6, ketika Allah membicarakan tentang tayammum, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Apabila kalian sakit atau berada di dalam perjalanan jauh atau habis buang air besar atau kalian jawab sekalian habis berhubungan intim dengan istri kalian. Dan yang menariknya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa kata-kata yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Aula mastumun nisa, atau kalian habis menyentuh istri kalian. Subhanallah, halus sekali ya sekalian. Allah tidak mengatakan berhubungan intim. Saya mengatakan ini agar antum paham, karena berkaitan dengan hukum fikih. Tapi Allah gunakan bahasa yang lebih tinggi lagi, menyentuh. Lihat bagaimana ulama tafsir menjelaskan, sebagaimana dikatakan Imam Baghawi Asy-Syafi'i, salah seorang ulama tafsir terkemuka dari mazhab Syafi'i, yang kitab tafsirnya direkomendasikan oleh para ulama Islam dan salah satu buku tafsir terbaik. Beliau mengatakan maksudnya adalah berhubungan intim suami istri, walakinallaha hayyun yukanni, namun Allah adalah zat yang maha pemalu. Allah sungkan mengucapkan kata-kata itu. Oleh karena itu Allah memberikan kata kiasan. Subhanallah. Lihat bagaimana Rabbuna Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah memilih kata, menyentuh. Dalam surat yang lain, surat An-Nisa, dalam ayat ke-21, tolong dicek ayatnya Pak. Allah mengatakan apa? Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'an ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Benar tidak? Ya.
Allah mengatakan dari ayat sebelumnya ya, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawji, apabila kalian ingin menceraikan istri kalian dan kalian ingin nikah lagi. Mungkin ada prahara di rumah tangga, tidak cocok, ingin cerai lalu ingin menikah lagi, dan kalian telah memberikan sesuatu kepada istri kalian tersebut, jangan kalian ambil lagi. Kan begitu ya, kasih cincin ketika nikah, pas cerai diambil lagi, kasih motor diambil lagi, kasih rumah diambil lagi. Nggak boleh, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan atakhudunahu buhtanan wa itsman mubina, apakah kalian akan mengambil harta tersebut padahal di dalamnya terkandung dosa yang sangat besar. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kaifa ta'khudunahu, bagaimana kalian tega mengambilnya? Wa qad afdha ba'dukum ila ba'd, padahal kalian telah bersatu-satu dengan yang lain, bercampur satu dengan yang lain. Jadi kalian itu sudah melakukan hubungan suami istri, hubungan intim. Kok tega-teganya setelah melakukan itu mau pisah, pemberian kalian diambil lagi? Itu kan seperti habis mani sepah dibuang, itu kata Allah. Tapi yang menariknya Allah mengatakan kalian telah bersatu dengan istri kalian. Allah tidak mengatakan berhubungan intim atau kata-kata yang lebih rendah lagi. Subhanallah. Ulama tafsir mengatakan maksudnya bersatu di sini adalah apa? Berhubungan intim. Walakinnallaha hayyun yukanni. Namun Allah adalah zat yang maha pemalu. Oleh karena itu salah satu bukti Allah memiliki sifat malu, Allah malu mengucapkan kata-kata yang tidak santun. Allah memilih kata-kata yang berkelas dan tinggi nilainya. Oleh karena itu Allah memberikan kata-kata kiasan, jemaah sekalian. Subhanallah. Dan efeknya terbukti ampuh. Efeknya terbukti ampuh. Apa bentuk efeknya? Saya ingin bertanya. Bapak-bapak punya anak-anak apa tidak? Punya anak-anak? Punya orang tua? Pasti punya kan gitu ya. Pasti punya. Saya ingin bertanya, siapa di antara kita yang malu ketika membaca ayat ini di depan orang tuanya? Siapa orang yang malu membaca ayat-ayat seperti ini di hadapan anak-anaknya? Tidak ada, jemaah sekalian. Tidak ada satupun kaum muslimin yang malu-malu untuk membaca ayat ini di depan anaknya, cucunya, orang tuanya, kakeknya, gurunya, kepala sekolahnya, dan lain sebagainya. Padahal masalahnya sensitif apa tidak? Sensitif. Dan ini berlaku bagi orang Arab dan bukan Arab. Jadi jangan bilang, Pak Ustadz kita kan nggak tahu maknanya. Orang Arab juga, orang Arab tahu maknanya, tapi mereka tidak mau. Nggak ada yang mengatakan, Pak Ustadz nanti kalau jadi imam tarawih jangan baca surat An-Nisa ya, malu banyak anak-anak. Ada yang mengatakan demikian? Nggak ada. Subhanallah. Nggak risih jamaah sekalian, padahal materinya sensitif. Justru kadang-kadang kita menangis membaca ayat-ayat seperti itu. Subhanallah. Iya apa tidak? Pernah tidak kita renungkan masalah ini? Coba kalau kita baca tulisan manusia, malu apa enggak? Malu apa enggak? Malu. Bicara masalah hubungan intim di hadapan orang tua, malu apa tidak? Malu, walaupun kita sudah punya istri, tapi risih ketika baca di hadapan orang tua. Anak SD baca di hadapan gurunya, malu apa tidak? Malu.
Subhanallah. Tapi baca ayat Al-Quran tidak malu jemaah sekalian. Karena ayat-ayat itu sangat indah dan bahasanya adalah bahasa tertinggi, sehingga kesan negatifnya hilang. Ini yang harus kita angkat jemaah sekalian, baik secara teori kita dakwahkan maupun secara praktek langsung. Ini Islam jemaah sekalian. Islam tidak membenarkan cara-cara rendahan, baik ketika kita bersikap atau kita berbicara. Lihat Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata-kata yang betul indah. Yang jadi masalah kita tidak kembali kepada Al-Quran, kita tidak kembali kepada sunnah. Bahkan yang sangat menyayangkan, yang sangat disayangkannya, sebagian juru dakwah justru menjadikan materi-materi yang sensitif ini sebagai komoditi dakwahnya agar membuat audiens tertawa. Terjadi apa tidak? Terjadi. Pakai materi yang sedikit porno untuk buat orang ketawa, khususnya di tausiah pernikahan. Iya apa tidak? Iya. Saya pernah dengar satu tausiah pernikahan tidak layak sama sekali didengarkan oleh umat Islam. Berbicara tentang hubungan suami istri dan lain sebagainya. Subhanallah. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, mana dalil, satu dalil Allah menggunakan cara-cara seperti itu untuk mengungkapkan aktivitas yang sensitif itu? Tidak ada. Justru dengan begitu bermartabat dan begitu berkelas. Ini akhlak Islam, ini akhlak Quran, dan ini akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ustadz, kalau yang kita sampaikan benar, boleh apa enggak kita sedikit keras, kasar maksudnya ya? Jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, hukum asalnya walaupun yang kita sampaikan itu sesuai dengan fakta, tapi selama masih ada kata-kata yang lebih santun, pilihlah yang lebih santun. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, Imam Ahmad dan lain sebagainya. Ketika Nabi SAW dicaci oleh orang-orang Yahudi, namun dengan cara yang halus, karena orang Yahudi itu cerdas, kan begitu ya, bahkan termasuk etnis tercerdas di dunia. Oleh karena itu kalau mau menyela Nabi, mereka tidak bodoh. Apa kata mereka? Mereka katakan Assalamualaikum. Apa yang mereka katakan? Ucapan salam? Tidak, tapi yang serupa dengan salam. Mereka mengatakan Assalamualaikum, bukan Assalamualaikum. Namun kalau dibaca dengan cepat, apalagi orang yang fasih bahasa Arab, terlihat apa tidak perbedaannya? Tidak terlihat. Assalamualaikum. Antum jawab nggak kalau saya mengatakan begitu? Assalamualaikum. Dijawab Waalaikumsalam, karena tipis sekali. Tapi artinya sama apa tidak? Beda antara timur dan barat, utara, selatan, dan sekalian. Apa arti Assalamualaikum? Assam itu dari kata-kata assum, dan sum itu artinya apa? Racun. Jadi semoga engkau binasa wahai Nabi. Subhanallah. Kalau kata orang Betawi, mampus lo Muhammad. Subhanallah. Penghinaan, pelecehan, hinaan. Apa kata Nabi SAW? Waalaikum. Dan begitu juga terhadap kalian. Subhanallah. Lihat bagaimana berkelasnya Nabi SAW. Kata-katanya berkelas jemaah sekalian, tinggi, nggak ceplas-ceplos, nggak asbun. Tapi begitu Nabi menjawab salam, ternyata penghinaan ini didengar oleh istri beliau, istri tercinta beliau, Aisyah radhiyallahu taala anha. Emosi apa tidak? Yang namanya istri, suaminya dihina, emosi apa tidak? Emosi, apalagi ini bukan suami sembarangan. Loh, emang ada suami sembarangan Pak Ustaz? Maksudnya suami beliau adalah
Rasulullah. Jadi suami sekaligus nabi, suami sekaligus kekasih Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak emosi kalau nabinya dilecehkan oleh orang lain? Mati deh kita di situ, kan begitu jemaah sekalian. Ini masalah nabi kita, jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Akhirnya adrenalinnya naik jemaah sekalian. Beliau emosi, beliau marah, dan beliau katakan wassalamu alaikum, dan binasa juga kalian, kata Aisyah. Jadi lu juga mampus lu, gitu kata Aisyah. Subhanallah. Berhenti sampai di sini? Tidak. Ya ikhwanal qiradati wal khanazir, la'natullahi alaikum wa ghadabuh. Kalian juga binasa, wahai saudara-saudara kera dan babi. Subhanallah. Dan laknat Allah menimpa kalian. Begitu juga dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Keras apa tidak? Bukan keras lagi Pak Ustaz. Lihat, subhanallah, ibunda kita lagi marah jemaah sekalian. Aisyah itu adalah ibunda kaum muslimin. Wa azwajuhu ummahatuhum, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kalian wahai umat Islam. Jadi ibu kita lagi marah jemaah sekalian. Tapi saya ingin bertanya kepada jemaah sekalian, secara substansi, secara hakikat, yang dikatakan Aisyah itu benar apa tidak? Hah? Benar apa tidak? Benar 100%. Itu adalah makna dalam surat, ada yang hafal? Al-Maidah ayat berapa? Waduh. Saya sempat bawakan hadis ini kemarin, dan saya melihat ada wajah-wajah yang hadir kemarin. Hah? Ayat berapa? Hah? Ayat berapa? 60. Man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Dan orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian mereka dijadikan kera dan babi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yahudi. Subhanallah. Tidak kurang, tidak lebih. Subhanallah, ibu kita jemaah sekalian, ya Aisyah radhiyallahu anha, emosi lagi marah juga pakai dalil. Subhanallah. Ini kan lagi marah jemaah sekalian, lagi emosi, lagi naik pitam, tapi pakai dalil. Oleh karena itu binatang yang disebut hanya 2 saja. Karena yang disebut Allah berapa? 2. Aisyah tidak mengatakan dasar lo kudani lo, gak ada. Kan begitu, dasar orang utan, enggak. Dasar jerapah lo, enggak. Karena jerapah, kudanil, orang utan ada apa tidak dalam Al-Quran? Tidak. Orang Yahudi hanya dirubah menjadi 2 bentuk saja. Yang satu kera atau monyet, yang kedua babi, itu saja. Dan Aisyah hanya menyebutkan 2 binatang itu. Subhanallah. Bagaimana ibunda kita jemaah sekalian, emosi pakai dalil, beda dengan kita. Kalau sudah emosi, jangankan emosi, nggak emosi saja, nggak hafal dalil, kan begitu. Apalagi emosi. Yang penting yang ada di kebun binatang deh Pak Ustadz, semuanya disebut. Subhanallah. Kan begitu. Ini perbedaan orang ahli ilmu yang marah dengan yang nggak punya ilmu. Aisyah tidak, hanya disebutkan 2 binatang saja. Karena itu hukuman Allah kepada orang Yahudi. Jadi secara substansi benar apa salah? Benar, gak ada yang salah. Tapi apa respon Nabi SAW ketika mendengar
istrinya emosi dan mengucapkan kata-kata tersebut, Nabi mengatakan, ya Aisyah, mah apa-apaan ini wahai Aisyah? Kenapa engkau mengucapkan hal demikian? Loh, Aisyah kan kaget ya. Ini dalil kok yang saya sebutkan, kok dilarang? Apa kata Nabi? Lalu Aisyah berusaha membela. Aisyah nggak terima, karena Aisyah adalah wanita yang paling cerdas. Kata Aisyah, ama sami'ta maqalu, wahai Rasulullah SAW, apakah engkau tidak dengar apa yang mereka ucapkan kepada dirimu? Rasulullah pun menjawab, jemaah sekalian, awama sami'ti ma prodatu alaihi, apakah engkau tidak mendengar apa jawabanku kepada mereka? Aku sudah mengatakan wa alaikum, dan kalian juga demikian. Artinya apa? Kalian juga binasa. Tapi kata-kata binasa, kata-kata yang tidak enak atau yang negatif tidak keluar dari lisan Nabi SAW. Namun secara makna kena apa tidak? Kena, jemaah sekalian. Subhanallah. Ini yang harus kita berpikir seperti itu, jemaah sekalian. Nabi tidak mau mengotori lisannya dengan kata-kata yang negatif, tapi dapat, jemaah sekalian, tepat sasaran. Waalaikum, selesai. Dengan santainya, dengan bijaknya, dan sebagainya. Jadi jemaah sekalian, ini harus kita lihat. Jadi walaupun benar, kalau sekali lagi itu tidak baik, jangan diucapkan. Dasar lo, jelek lo. Nggak boleh. Memang dia jelek kok Pak Ustaz. Ya jangan. Walaupun jelek, tapi jangan kita katakan jelek. Jadi ini jemaah sekalian yang perlu kita pahami. Jadi walaupun itu benar, tidak setiap sesuatu yang sesuai dengan fakta kita ucapkan. Oleh karena itu benar-benar kalau kita belajar sunnah Nabi secara kafah, secara sempurna, secara utuh, maka akan berdampak ke dalam pribadi kita dan kita akan bahagia dunia dan akhirat. Bisa dipahami jemaah sekarang rahimanillah wa iyyakum? Itu baru sepenggal hadis saja jemaah sekalian. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Lalu apa kata Nabi SAW? Secara lebih singkat saja, Nabi mengatakan, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menghormati tetangganya. Ini jemaah sekalian, lihat perilaku kita kepada tetangga kita mempertaruhkan akidah kita. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan apa? Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa yang mengatakan ini? Nabi kita SAW. Siapa dia? Siapa yang dikatakan tidak beriman oleh Nabi? Orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Jadi walaupun ngajinya sering, hafal Quran 30 juz. 30 juz apa juz 30 jemaah sekalian? 30 juz. Tapi kalau kita suka mengganggu tetangga kita, kita terkena sabda Nabi, demi Allah dia tidak beriman. Jadi perhatikan, karena iman akan melahirkan, akan menghasilkan buah yang manis, diantaranya adalah tidak mengganggu tetangga. Yang ketiga, apa kata Nabi SAW? Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tamunya. Jadi kalau ada tamu, hak kita untuk tidak keluar kalau belum buat janji. Tapi kalau kita sudah buka pintu rumah kita, kita wajib menunaikan haknya.
Wajib menunaikan haknya. Kalau kita sudah menjawab salamnya waalaikumsalam, lalu kita bukakan pintu rumah kita wajib memuliakan dia. Dan ingat ya mas kalian, yang kita pertaruhkan apa? Iman kita yang kita pertaruhkan. Karena Nabi mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati dan muliakan tamunya. Disuruh masuk ya mas kalian kalau kita punya ruang tamu. Atau kalau bisa masuk ke dalam rumah, jangan ditaruh di teras saja, suruh masuk. Kalau jam makan, diajak makan. Dan semampu kita. Kalau memang kita mampu menyediakan ayam goreng, ayam goreng. Kita pada hari itu menu kita ikan gurame bakar, ikan gurame bakar. Jangan menu hari ini gurame bakar karena ada tamu, sudah tempe orek aja, tempe orek. Nah ini nggak benar. Subhanallah. Sayang. Jangan kasih. Saya ingin bertanya, kalau kita sebagai tuan rumah, atau kalau ada tuan rumah yang tidak memberi makan tamu padahal itu jam makan, yang rugi itu siapa? Wah ini berat nih pertanyaannya. Yang rugi itu siapa? Ada tuan rumah tidak memberikan makan tamunya ketika berkunjung jam makan. Yang rugi itu siapa? Yang rugi siapa? Wah, ini pertanyaannya sulit Pak Ustadz nih. Yang rugi siapa? Yang rugi dua-duanya kan begitu. Sebagai tamu antum nggak rugi ya? Coba jawab dari lubuk hati yang paling dalam coba saya. Rugi nggak? Yang rugi dua-duanya coba sekarang. Jujur saja. Tapi yang mengalami kerugian paling besar adalah tuan rumah. Tuan rumah. Kenapa Pak Ustadz kok bisa? Mari kita gunakan kacamata akhirat. Kalau tamu dia hanya mengalami kerugian dunia saja. Itu pun durasinya singkat. Kan gitu ya. Ya sudah kalau nggak dikasih makan cepat-cepat pulang aja kan begitu ya. Jangan lama-lama. Udah nggak dikasih makan kan jangan lama-lama, cepat pulang. Paling durasinya 1 jam 2 jam, lalu kita mampir ke restoran terdekat atau rumah makan terdekat, kita makan, rasa lapar kita langsung hilang apa tidak? Hilang. 2 jam ruginya paling. Kalau lagi finansial paling 10.000 aja mas kalian sekali makan. Tapi kalau tuan rumah, yang pertama ia mendapatkan dosa jamaah sekalian. Yang mendapatkan dosa karena ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hukum asal perintah hukumnya apa? Wajib. Tidak hanya mendapatkan dosa, ia tidak mendapatkan pahala di akhirat. Jadi kesempatan mendapatkan pahala ia sia-siakan. Rugi apa tidak? Rugi besar. Dan yang ketiga, ia tidak mendapatkan atau ia telah menyia-nyiakan kesempatan mendapatkan keberkahan apabila tamunya itu orang soleh. Karena Nabi mengatakan dalam hadis surat Abu Daud, wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Apa maksudnya? Maksudnya bukan mengharamkan memberikan makan kepada orang yang tidak bertakwa atau orang yang penampilannya bermaksiat, tidak. Tapi ini penekanan untuk memberikan makan orang yang bertakwa. Ditekankan. Kenapa? Ulama mengatakan karena akan membawa berkah ke makanan kita dan ke dalam harta kita. Rugi. Subhanallah. Jadi subhanallah, jamaah sekalian, menjamu tamu itu kalau memang kita sudah siap, sudah ada janji dan kita sudah mengatakan saya terima, kita bukakan pintunya, itu sekali lagi adalah hal yang sangat menguntungkan kita. Jadi apalagi antum jamaah sekalian, ini pentingkan masalah ini, pentingkan masalah ini. Jadi semakin belajar agama, semakin belajar Al-Quran dan hadis, semakin baik dalam melayani atau menjamu tamu. Bisa dipahami ya mas rahimahullah wa iyyakum? Iya. Jadi hadis ini menjelaskan secara gamblang bahwa
akhlak yang mulia adalah buah yang manis dari akidah yang benar. Itu baru satu hadis loh jemaah sekalian, tapi menjelaskan secara jelas bahwa akhlak yang mulia sekali lagi melahirkan buah dari akidah yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Makna akhlak adalah Islam itu sendiri. Akidah itu akhlak, akhlak seorang hamba kepada Allah. Fikih itu akhlak, akhlak kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Karena ketika kita beribadah kita harus mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Kalau antum mempelajari iman kepada Allah sampai selesai, pembahasannya dalam masalah apa? Ilmu apa? Akidah. Kan begitu ya, ilmu tauhid. Dan ternyata akidah adalah akhlak seorang hamba kepada Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
membuka majelis yang mulia ini dengan memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita di dalam setiap derap langkah kita dan detik-detik kehidupan kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba ketika ia meniti perjalanannya di dunia maupun di akhirat kelak. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus karena berkat hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita dapat mengisi waktu di bulan terbaik dengan salah satu amal ibadah terbaik. Kita dapat mengisi waktu kita di bulan Ramadan dengan ibadah yang bernama menuntut ilmu agama, sebuah ibadah yang akan mengantarkan kita bergabung ke dalam kafilah hamba-hamba Allah yang terbaik, sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari. Beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Orang-orang yang mempelajari cara membaca Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Orang-orang yang mempelajari makna, hukum, kandungan dari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah telah memberikan taufik kepada kita, kesempatan kepada kita untuk mengerjakan sebuah ibadah yang akan mengantarkan kita menjadi salah satu hamba Allah yang terbaik. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kedua kita, suri tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan membasahi lisan kita dengan mengucapkan salam dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih dan rasa syukur sebesar-besarnya kepada Ketua DKM masjid ini beserta jajarannya dan setiap panitia yang telah berupaya dan berusaha sehingga ibadah yang mulia ini dapat kita mulai dan insya Allah dapat berakhir dengan baik. Oleh karena itu, bagi setiap pihak yang telah berusaha sehingga terselenggaranya acara ini, kami mengucapkan banyak terima kasih dan jazakumullah khairan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini adalah menggapai surga tertinggi dengan akhlak mulia. Menggapai surga tertinggi dengan akhlak yang mulia. Dan tema di atas terinspirasi oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam